Halo Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman OMK, dan adik-adik semua. Senang sekali rasanya kita bisa kumpul lagi di pertemuan lingkungan kita hari ini. Nah, mari kita langsung selami tema bulan katekesi liturgi hari ke-22 kita, yaitu Adorasi Ekaristi, keheningan yang melahirkan inspirasi. Sebagai pemandu Anda hari ini, jujur saja saya sangat antusias membahas materi yang indah banget ini. Kita kan sering ya kumpul di lingkungan buat doa bareng, nyanyi, ngobrol. Tapi hari ini kita bakal ngomongin satu bentuk doa yang mungkin paling sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam. Kita bakal lihat bagaimana gereja ngajak kita semua, nggak pandang umur, untuk nemuin lagi kekuatan dari yang namanya keheningan. Yuk kita mulai. Coba deh kita perhatikan kenyataan hidup kita sekarang. Wah, kita ini hidup di zaman yang serba cepat dan sangat-sangat bising. Bayangkan saja, baru buka mata di pagi hari, telinga kita sudah dibombardir macam-macam suara. Mulai dari deru motor dan klakson di jalanan yang macet, bunyi ting-ting notifikasi handphone yang rasanya nggak ada habis-habisnya, suara orang ngobrol di kantor atau sekolah, sampai yang lagi viral sekarang nih, dentuman bass dari sound horeg di jalanan yang sampai bikin kaca jendela bergetar. Teman-teman muda pasti sangat merasakan ini kan? Rentetan suara dan informasi dari media sosial terus-menerus menyerang kita dari detik ke detik. Rasanya nyaris nggak ada ruang untuk sekedar tarik napas panjang. Semuanya menuntut perhatian kita sekarang juga. Masalahnya begini, kebisingan itu nggak cuma berhenti di gendang telinga kita. Suara-suara dari luar itu pelan-pelan merembes masuk dan membawa dampak internal yang memenuhi hati dan pikiran kita. Akibatnya, jiwa kita jadi gelisah, kita merasa capek luar biasa padahal mungkin gak banyak kerja fisik. Pikiran kita terus bergejolak. Bayangkan pikiran kita itu kayak segelas air keruh yang terus-menerus diguncang oleh kebisingan dunia. Selama gelas itu terus diguncang, airnya bakal tetap keruh dan kita nggak bisa lihat apa-apa dengan jelas kan. Nah, dalam kondisi yang bergejolak begini, jadi susah banget buat kita untuk bisa mendengarkan suara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu suara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 1, yaitu undangan menuju adorasi Ekaristi. Di tengah dunia yang super riuh dan bikin capek ini, gereja sebenarnya menawarkan sebuah tempat pelarian yang luar biasa. Kita diundang untuk melangkah dari jalanan yang bising, masuk ke dalam tenangnya gereja atau kapel. Lalu apa sih yang diminta dari kita? Sederhana banget. Duduk, diam, dan hening di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Udah, itu aja. Jadi buat bapak atau ibu yang lelah kerja seharian, atau teman-teman muda yang lagi pusing banget mikirin tugas atau skripsi, ini kabar gembiranya. Saat Anda datang ke sakramen Maha Kudus, Anda sama sekali nggak dituntut untuk melakukan apa-apa. Nggak perlu merangkai kata-kata doa yang puitis atau ritual yang rumit. Tuhan cuma pengen kita hadir. Ada loh teman muda di lingkungan kita yang cerita, waktu dia ngerasa beban hidupnya udah terlalu berat, dan pikirannya kacau balau, dia cuma datang ke kapel, duduk diam melihat hosti kudus. Tanpa disadari, air matanya netes, dan pelan-pelan beban di dadanya kayak keangkat gitu aja. Cuma dengan duduk dan diam. Tapi tunggu dulu, apa sih yang kita maksud dengan hening di sini? Definisi keheningan Katolik itu bukan sekedar ketiadaan suara atau sepi yang bikin merinding, bukan. Ini adalah keheningan yang sangat kaya dan penuh, karena kita sadar kita nggak sendirian. Kita ada di situ bersama dengan Tuhan. Ibaratnya kita lagi duduk di samping orang yang paling kita sayang. Kita kan nggak perlu terus-terusan ngomong untuk tahu kalau cinta itu ada di situ ya kan? Nah, buat para orang tua, ini momen yang luar biasa banget buat ngajarin anak-anak kita. Ngajak anak kecil ikut adorasi itu bukan sekedar nyuruh mereka, "Shh, jangan berisik." Bukan gitu. Kita justru lagi ngajarin mereka, yuk kita diam sebentar karena Yesus lagi ngeliatin kita dan meluk kita. Keheningan bareng-bareng ini jadi bentuk dukungan iman antar generasi yang manis banget loh. Dari oma opa sampai cucu-cucunya, semuanya bersatu dalam diam di hadirat Allah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 2, keheningan di kayu salib, seperti yang direnungkan dalam dokumen Verbum Domini. Dokumen Gereja Verbum Domini ngingetin kita satu hal penting. Allah itu nggak cuma bicara lewat kata-kata, tapi juga bicara melalui keheningan. Dan contoh paling nyata dan paling dalam dari hal ini terjadi di Bukit Golgota. Coba deh kita renungkan seruan Yesus ini. Saat tergantung menahan sakit luar biasa di kayu salib, Yesus ngalamin sebuah keheningan yang sangat-sangat berat, yaitu keheningan dari Allah Bapa. Yesus berseru dengan sangat manusiawi, bertanya kenapa dia ditinggalkan. Pasti kita semua di satu titik dalam hidup pernah ngerasain ini kan, pas kita lagi sakit parah, pas tiba-tiba di PHK, atau saat doa-doa kita rasanya cuma nabrak langit-langit kamar dan mantul balik ke kita. Kita nangis teriak ke Tuhan dan yang kita dapat cuma keheningan. Yesus itu sangat mengerti perasaan kita karena dia sendiri udah mengalaminya. Tapi coba kita perhatikan, apa respons Yesus selanjutnya? Di tengah keheningan Bapa yang begitu pekat itu, Yesus nggak milih buat putus asa. Justru di dalam keheningan itulah, Ia menyerahkan dirinya secara total. Keheningan yang tadinya terasa berat itu diubah jadi tindakan kepercayaan yang paling agung. Ini ngajarin kita sesuatu yang luar biasa.
Ketika Tuhan kayaknya diam aja ngelihat masalah hidup kita, itu bukan alasan buat kita lari menjauh, tapi justru itu adalah momen buat kita berserah dan meletakkan hidup kita sepenuhnya di tangannya. Jadi poin krusialnya begini Bapak Ibu, keheningan Allah itu sama sekali bukan berarti dia cuek atau nggak peduli sama penderitaan kita. Nggak sama sekali. Keheningannya itu justru adalah cara Tuhan buat ngebuka ruang yang lebih luas di dalam hati kita, supaya sabdanya benar-benar bisa meresap masuk. Kita diajak untuk setia bertahan di dalam keheningannya. Seringnya kan, suara ribut di kepala kita sendiri yang bikin kita nggak bisa dengar jawaban Tuhan. Dengan berdiam diri, kita ngasih kesempatan buat Tuhan berbicara pakai bahasanya sendiri, langsung ke relung jiwa kita. Oke, mari kita lanjut ke bagian 3, inspirasi yang lahir dari keheningan. Terus, apa sih buah dari kesetiaan kita duduk diam bareng Yesus ini? Ya mungkin waktu kita adorasi, kita nggak bakal langsung dapet jawaban instan buat bayar utang besok, atau solusi ajaib buat konflik keluarga. Tapi percayalah, Tuhan itu lagi berkarya secara diam-diam dan nggak heboh. Ingat analogi air keruh tadi? Saat kita duduk diam di depan Ekaristi, kita itu lagi ngebiarin gelas hidup kita yang tadinya kegunjang-gunjang jadi diam. Pelan-pelan, kotoran dan lumpur kekhawatiran kita bakal mengendap ke bawah, dan airnya jadi jernih lagi. Di saat itulah Tuhan menenangkan hati kita, ngebersihin niat-niat kita yang kadang masih egois, dan menata lagi langkah kita ke depan. Tuhan itu bekerja ibarat benih yang ditanam di dalam tanah. Benih kan butuh tanah yang gelap, tenang, dan tersembunyi supaya bisa berakar kuat. Tumbuhnya nggak bersuara, tapi hasilnya nyata banget. Nah, dari rahim keheningan yang kayak gitulah, lahir yang namanya inspirasi. Inspirasi dari Tuhan itu seringnya bukan ide bombastis atau pencerahan spektakuler yang turun pakai petir gitu. Bukan. Inspirasi itu justru muncul dalam bentuk dorongan-dorongan kecil yang esensial banget buat hidup kita. Tiba-tiba aja nih, sepulang dari adorasi, kita ngerasa punya kekuatan yang lembut buat maafin pasangan yang bikin jengkel atau tetangga yang nyakitin hati. Tiba-tiba kita nemuin lagi keberanian buat tetap setia sama janji pernikahan kita atau setia sama panggilan hidup kita. Dan kita dikasih ketangguhan ekstra buat ngadepin hari esok. Itulah buah manis dari keheningan Eukaristi. Karena itu, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman lingkungan semua, di tengah dunia yang terus-terusan nyuruh kita lari ngebut dan berisik ini, gereja ngasih kita sebuah jalan alternatif. Ada 5 langkah praktis nih. Pertama, berhenti. Hentikan sebentar rutinitas Anda. Kedua, duduk di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ketiga, hening. Tolong matikan HP, silent notifikasinya, dan tenangkan pikiran. Keempat, dengarkan suara Tuhan yang lagi bisik-bisik di kedalaman hati kita. Dan kelima, bersedialah untuk digerakkan olehnya menuju kebaikan. 5 langkah sederhana ini ibarat kotak P3K rohani yang ampuh banget buat kita bawa pulang dan kita pakai kapanpun dunia ini terasa terlalu bising. Sebagai penutup pertemuan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan refleksi kita di rumah. Kapan Anda mau meluangkan waktu buat benar-benar berhenti dari kebisingan dunia dan duduk hening sama Yesus di minggu ini? Apa mungkin hari Rabu nanti sepulang kerja? Atau mungkin hari Sabtu sore ngajak anak-anak mampir bentar ke gereja? Yesus itu selalu ada di sana loh, nungguin kita di dalam tabernakel. Pertanyaannya sekarang, di tengah riuhnya hidup kita ini, berani nggak kita ngasih dia waktu buat berbicara? Terima kasih ya sudah ngikutin penjelasan materi katekese ini. Selamat menemukan inspirasi Anda dalam keheningan bersama Tuhan.